Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Many eco-conscious people choose to live in tiny houses. The cost of the tiny house was about $35,000 in materials, and it took about 6 months to do from start to finish. All right, so coming inside the house here, the theme that Hannah and I wanted, we wanted things to be very simple, very clean, very minimal. So you don't see like a lot of built-in storage on the walls. We wanted to keep the space as open as we could. I actually designed it myself in SketchUp. Tiny houses, an eco-friendly way of living. Watch on to find out more. It is our privilege to have Mr. Made Supata present our program entitled Tiny Houses, an Eco-Friendly Way of Living. Mr. Supata majored in civil engineering at Udayana University in Indonesia. He has worked as a supervisor, consultant, and manager on numerous government and private projects, including city road repair and improvement, bridge rehab, and house, factory, hotel, and villa construction. He is currently an office manager for Ratio Construction Company in Bali, Indonesia. Salam para pemirsa yang sadar lingkungan. Saya Made Suparto dari Bali yang ramah, Indonesia. Kami, bangsa Indonesia yang indah, mendoakan semoga surga memberkati Anda untuk semua usaha Anda mewakili planet bumi. Selamat datang di acara kami, Rumah Mungil, suatu cara hidup ramah lingkungan. Banyak orang yang sadar lingkungan memilih untuk tinggal di rumah-rumah mungil. Mereka membutuhkan lebih sedikit material untuk pembangunannya daripada rumah tradisional dan juga sangat ekonomis. Mereka juga menggunakan lebih sedikit energi untuk dijalankan, membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk pemeliharaan, dan membantu meminimalkan keberantakan rumah tangga yang pada akhirnya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bersih-bersih dan pengaturan. Karena itu, rumah mungil memberikan pemilik lebih banyak waktu dan kebebasan untuk bersantai, bepergian, atau ikut serta dalam kegiatan bermanfaat lainnya. Terlebih lagi, beberapa rumah mungil adalah kecil dan cukup ringan untuk ditarik, memiliki roda daripada pondasi, dan yang lainnya bisa mengapung. Sebagian besar dampak lingkungan dari rumah biasa adalah karena penggunaan energinya. Satu studi menemukan bahwa sementara rumah berukuran sedang memancarkan lebih dari 12.000 kg karbon dioksida per tahun, rumah mungil yang khas memancarkan lebih dari 900 kg. Dengan kata lain, sebuah rumah mungil menggunakan 13 kali lebih sedikit energi dari rumah biasa. Selain membutuhkan jauh lebih sedikit CO2 untuk pemanasan dan penggunaan, mereka membutuhkan secara signifikan lebih sedikit sumber daya untuk pembangunannya. Artikel dari situs web Universitas Kolbe menyatakan sementara rumah kayu tradisional membutuhkan sekitar 7 truk kayu untuk pembangunannya, satu rumah mungil hanya membutuhkan setengah truk. Sebagai tambahan, banyak rumah mungil dibangun dengan bahan alternatif yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan daripada kayu, seperti material karbon negatif atau
material lebih baik dari nol karbon. Istilah lebih baik dari nol karbon berarti lebih banyak karbon yang diambil keluar dari atmosfer oleh tanaman yang digunakan untuk membuat material itu daripada yang dipancarkan ketika material itu diproduksi. Rumah mungil juga membutuhkan perawatan lebih sedikit dibandingkan rumah tradisional, dikarenakan mereka memiliki lebih sedikit perlengkapan tetap, fitting, dan material lainnya. Dengan kata lain, biaya siklus hidup mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumah konvensional. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh rumah-rumah mungil yang ramah lingkungan di seluruh dunia. Rumah mungil ini diparkir di antara banyak pohon, di mana pemiliknya bisa menonton burung. Cabang yang jatuh digunakan untuk menghias interior. Rumah miniatur ini dibangun oleh satu pasangan menggunakan bahan reklamasi dengan gaya pedesaan Perancis. Sejumlah besar panel mungil memungkinkan banyak sinar matahari masuk. Satu fitur yang manis dari rumah mungil ini adalah tempat tidurnya yang dinaikkan secara manual, yang memungkinkan penghuninya untuk menggunakan ruang tamu sebagai kamar tidur dan sebaliknya. Rumah mungil ini dirancang dengan banyak kenyamanan modern seperti kabinet roda, sebuah mesin cuci, sebuah pantry tarik keluar, sebuah oven tanam gas dengan kipas, satu meja yang tersimpan, dan furniture khusus dengan ruang penyimpanan built-in. Ia juga memiliki fitur pintu geser hemat ruang, bilik pancuran terpadu dengan pintu lipat, kamar tidur loteng, dan kantor rumah yang nyaman. Rumah mungil ini awalnya sebuah kontainer kecil. Salah satu fitur praktis adalah pintu garasi yang bisa dibuka untuk mendapatkan dorongan instan udara segar dan sinar matahari. Nah, ayo manjakan mata kita dengan rumah mungil mengambang yang indah ini di Kanada. Jendela-jendelanya yang lebar memberi kesan ekspansif meskipun dimensi rumah itu kecil. Dan bersyukur atas airnya, mereka memberikan perasaan ketenangan mendalam dan inspirasi untuk refleksi. Rumah mungil ini memanfaatkan tangga sebagai kotak penyimpanan. Dengan apa yang Anda butuhkan di kaki Anda bisa naik ke atas dunia. Apakah mungkin untuk berolahraga di rumah mungil? Jawabannya ya. Seseorang dapat melakukan peregangan, melakukan yoga, atau melakukan rutinitas lain. Berhati-hatilah untuk tidak melakukannya secara berlebihan. Dan ingat bahwa minuman segar dan camilan sayuran sehat hanya beberapa langkah jauhnya di dapur. Kami akan berhenti sebentar untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan sumber-sumber daya untuk mempertahankan hidup di planet kita yang indah. Ketika kami kembali, kita akan lanjut mengeksplorasi dunia rumah-rumah mungil yang ramah lingkungan. Tetaplah bersama Supreme Master Television. Welcome back to Tiny Houses, an eco-friendly way of living.
as we continue exploring tiny houses with Mr. Supata. Peneliti dan penulis Amerika Francis Morlape mengatakan, persatuan dari ilmuwan peduli memeringkat perumahan urutan ketiga di antara usaha-usaha manusia yang merusak. Tapi perumahan kita tidak perlu seperti kekuatan destruktif itu. Kita dapat memilih skala lingkungan, mengurangi permintaan kita untuk jenis energi yang menghancurkan hidup sekarang dan untuk generasi masa depan. Dan kita bisa memilih skala ekonomi, membebaskan waktu kita, mengarahkannya keluar dari KPR kita, dan menuju impian kita. Bapak J. Schaefer dikenal sebagai ayah baptis gerakan rumah mungil modern yang hidup di dalam dan menciptakan rumah mungil. Dia merancang rumah mungil 2x2,4 meter bersekat nyaman ini dengan biaya konstruksi relatif rendah $5.000 AS. Bapak Schaefer dulunya tunawisma dan karena itu memahami penderitaan dan tantangan yang dihadapi dengan tidak memiliki atap di atas kepala seorang atau satu tempat untuk disebut rumah. Pengalamannya membangkitkan keinginannya untuk membangun rumah berfungsi secara efisien namun terjangkau. Betapa luar biasa, di mana dia mengatasi kesulitan untuk mewujudkan mimpi tanpa pamrih dan menciptakan manifestasi fisik dari perjuangan hatinya. Sekarang, mari kita lihat satu pasang YouTubing vegan muda yang membangun rumah mungil mereka sendiri di tengah padang pasir di Arizona, AS. The cost of the tiny house was about $35,000 in materials, and it took about 6 months to do from start to finish. All right, so coming inside the house here, the theme that Hannah and I wanted, we wanted things to be very simple, very clean, very minimal. So you don't see like a lot of built-in storage on the walls. We wanted to keep the space as open as we could. I actually designed it myself in SketchUp. Tidak hanya Bapak Holet dan istrinya meminimalkan dampak lingkungan mereka dengan tinggal di rumah mungil, tetapi mereka juga hidup mandiri dari air dan utilitas listrik publik dengan mengumpulkan air hujan dan menggunakan panel surya. Lihatlah bagaimana Derek mengumpulkan cukup air hujan untuk istrinya, sahabat hewannya, dan dirinya sendiri tanpa menggunakan pasokan air publik. So down here in the desert southwest, we get about 11 or 12 inches of rain per year. It is definitely possible to live entirely on rainwater. So our rain roof, which I'm going to show you in a few moments, it will capture between 18,000 to 22,000 gallons of water per year. But we get almost half of our rainfall in 3 weeks during the monsoon season. So we want to capture and harvest as much of that water and hold on to it. And so that's why having so many tanks is so important out here. Right now we've been running on rainwater for just about over a year now, and it's doing real nice. Demikian juga, kita bisa mendapatkan atau setidaknya bergerak menuju kemandirian listrik juga. Mari kita tonton dan dapatkan inspirasinya. So I absolutely love this. This is clean, silent, green energy. This provides all of our energy needs for us. Dengan aplikasi teknologi ramah lingkungan mudah diakses, rumah-rumah mungil bisa upgrade yang merupakan langkah bagus menuju peningkatan ketahanan lingkungan. Daerah yang berbeda memiliki berbagai peraturan rumah mungil. Jadi, jika Anda terinspirasi untuk membangunnya, harap ingat untuk memeriksa dengan zonasi lokal Anda atau otoritas perencanaan untuk mendapatkan izin yang tepat.
Untuk mengakhiri acara hari ini tentang rumah-rumah mungil yang ramah lingkungan, mari dengarkan kata-kata bijak dan selalu relevan berikut ini dari Maha Guru Ching Hai, penuh kasih dan terkasih kita. You feel you're in control of everything. Your own universe, 2 by 2. Yes, really, very nice. And then less heater, you see, in the winter. Less aircon in the summer. And mostly the smaller house is cool. If you have it under the tree, it's cool all day. You don't even need it. Don't need aircon at all. And winter, just a small heater, fine. Also aircon, small heater. Less than if you have a bigger house. If you have a bigger house, even if you don't live in many rooms, you still need to keep a heater on in all room. And that costs electricity or oil or whatever, yes? And because it's just burden your mind, I'm telling you. Burden your mind. Because you have to still thinking about it. It's on the back of your mind whether that room is okay. Oh, next week I have to clean that room because it's moldy, or it probably has to be cleaned now and then, no? Even if you don't live in there. Oh, no, it's no good. If you really want to practice well and be happy, then the smaller the house, the better. Apartment, yeah, small apartment. Or live in some trailer park or something, yes. If you're comfortable there, no? If it's convenient for you. Terima kasih pemirsa pecinta bumi atas kebersamaan Anda yang berharga selama acara hari ini. Berikutnya adalah Rumah Sakit Suci menyebarkan vegetarisme dan welas asih bagian 1 dari 2 seri. Setelah berita patut disimak. Semoga impian paling mulia dan harapan tertinggi Anda terwujud dalam kasih, kegembiraan, dan cahaya. Thank you, our loving viewers, for your treasured company during today's program. Coming up next is Suci Hospitals, Spreading Vegetarianism and Compassion, Part 1 of 2, right after Noteworthy News. May your noblest dreams and highest hopes come true in love, joy, and light. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/PE. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/PE. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/PE. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/PE. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/PE。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/PE. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-PE. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/PE. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/PE. Naše programy nabízejí více jazyků. Prosím, navštivte suprememastertv.com/schedule a suprememastertv.com/PE